Teman-teman, mari kita mencoba mengobrolkan terkait sebuah masalah yang tampak di masyarakat kita hari ini begitu ramai di tengah anak-anak muda terkait ateisme. Kira-kira kalau kita jadi ateis, emang keren gak sih? Nah, makanya teman-teman semuanya, pada kesempatan seperti ini kita akan ngobrol santai terkait salah satu fenomena masyarakat yang kelihatannya makin hari tampak begitu mendapatkan tempat di kalangan anak-anak muda kita ini. Sebagai upaya untuk mencari jawaban kali ya, di sini alhamdulillah ada abang kita, Abang Fajri, Abang Nur Fajri Ramadan, yang nanti insya Allah akan berusaha memberikan kita semacam pertimbangan lah, kira-kira pilihan saya jadi ateis atau jadi orang beragama. Ya, karenanya teman-teman, semoga bisa bersama kami di bincang-bincang santai ini. Kita sapa dulu Bang Fajri. Mana Bang Fajri, sehat? Alhamdulillah. Ya, pertama kita bersyukur Bang Fajri bisa ikut bareng bersama kita di sini. Ya. Mungkin banyak teman-teman di luar sana membutuhkan pengarahan soal sebenarnya hidup ini ada nggak sesuatu yang patut kita percayai atau terserah kita masing-masing aja gitu. Ya, mungkin itu diantara yang perlu kita bincangkan. Hidup ada yang harus diyakini atau terserah saya atau kita masing-masing gitu. Nah, mungkin itu dulu. Atau sebelumnya teman-teman semuanya, Bang Fajri ini adalah salah seorang mahasiswa di UI Depok dan beliau adalah salah satu pengurus Muhammadiyah cabang Depok apa cabang Jakarta? Bang. Sekarang diamanahi Wakil Ketua Majelis Tarji dan Tajrid Muhammadiyah DKI Jakarta. Oh iya, berarti Ketua Majelis Tarji. Ya, ada dua nih berarti ya, Bang Fajri di Jakarta kemudian di Depok gitu ya. Oke, alhamdulillah latarnya Bang Fajri udah sedikit kita kenal gitu ya. Ya, tentu teman-teman semuanya mengenal beliau secara latar belakang penting untuk bisa memahami setting yang akan diarahkan oleh beliau gitu ya. Ya, oke Bang Fajri, mungkin itu sedikit yang butuh gitu ya pertimbangan gitu ya. Apakah saya nih misalnya sebagai seorang manusia cukup hidup sesuai saya atau ada hal-hal yang memang patut dipercayai karena dia eksis di luar diri kita kayak gitu ya. Iya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Idrus. Ya. Tentu saja kalau ditanya apakah ada kebebasan ataukah keharusan atau orang berhak untuk tidak meyakini apapun, sebetulnya secara pandangan agama Islam contohnya ya, itu memang memberikan atau tidak memberi paksaan terhadap untuk meyakini Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Berarti sebenarnya berislam tuh ada keluasan gitu kan ya, ada pertimbangan. Tapi sebenarnya ada konsekuensinya. Nah, ini dia yang jadi, kita butuh. Anda silakan meyakini apapun yang Anda mau yakini, dalam artian itu hak Anda. Tuhan tidak memaksa, tapi masing-masing harus siap dengan resikonya. Berarti tanggung jawab ya intinya gitu. Apapun pilihan seseorang, dan dia akan ada resiko. Entah berupa reward ya, atau dia memilih sebuah pilihan yang tepat atau sebaliknya. Oke, ini sangat menarik nih Bang Fajri ini. Soalnya kebebasan itu kan seolah nggak ada tanggung jawab. Ya, kesannya gitu kesannya. Kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab. Iya, sementara Bang Fajri kan kacauan. Nah, itu dia. Sejauh mana efek daripada tidak adanya batasan ya dalam hal ketertiban baik pribadi maupun sosial kayak gitu. Tadi disinggung di awal tentang ateisme ya. Iya, benar. Tapi dibandingkan dengan orang beragama, sebetulnya harus didudukan dulu. Tidak semua orang yang beragama dan ateisme itu bisa dihadap-hadapkan, karena ada juga dia yang tidak ateis tapi juga nggak beragama. Ya, kadang-kadang disilahkan SBNR, spiritual but not religious. Agama tanpa Tuhan ya. Nah, dia nggak bisa disebut agama, ya dia orang yang percaya adanya Tuhan, ya. Kemudian dia juga berusaha berhidup baik dalam bimbingan Tuhan, tapi
di hadapan agama-agama yang ada di dunia saat ini tidak ada yang dia ikuti, tidak ada yang dia berafiliasi kepadanya. Ini bisa disilahkan populernya adalah SBNR. SBNL. Ya, jadi dia percaya adanya Tuhan. Beda dengan ateis yang dia tidak percaya. Tidak percaya Tuhan. Dengan tegas dia katakan tidak percaya ada Tuhan. Ada juga yang dia percaya, dia tidak yakin Tuhan tuh ada atau enggak ada. Ini bagi dia ya Tuhan ada atau tidak ada tidak penting gitu ya. buat saya. Atau dia bilang saya ya bingung lah. Ini kadang populer juga dengan sebutan agnosticism. Agnosticism. Ya, saya nggak tahu. Jadi agnostis bukan yang pertama tadi yang kita sebut bahwasanya dia itu spiritual but not religious. Tapi agnostis dia memang nggak menetapkan adanya Tuhan, nggak juga mengatakan Tuhan nggak ada. Itu yang nggak ada. Ya. Kalau ateis tegas. Tapi memang riset yang menunjukkan, misalnya penelitian di tahun 2017 ya. Ya, sekarang dilakukan oleh peneliti dari ASU, Arizona State University, jurnal tentang Nature of Human Behavior. Itu disebutkan bahwa memang penelitian menunjukkan orang yang beragama itu jauh lebih baik secara moral dibandingkan orang yang tidak beragama atau bahkan orang yang ateis. Disebutkan demikian. Mungkin sebagian ada yang menyangkal, mengatakan ada juga kok orang beragama tapi moralnya lebih buruk daripada orang yang bejat itu ya, ateis. Iya. Kita bilang itu bukan poin kita. Poin kita adalah setidaknya orang yang beragama itu memiliki kompas, panduan moral yang jelas. Kita ambil contoh agama Islam saja. Maka Islam semua perbuatan manusia ada aturannya tanpa terkecuali. Semua perbuatan ada hukumnya. Ya baik. Kadang harus, kadang tidak boleh, kadang boleh, kadang boleh iya, boleh enggak tapi lebih baik dilakukan, kadang boleh dilakukan, boleh enggak tapi meninggalkan lebih baik. Spektrumnya opsinya seperti itu gitu ya, untuk setiap 5 spektrumnya. Harus dilakukan, sebaiknya dilakukan, boleh dilakukan, boleh tidak, sebaiknya ditinggalkan dan harus ditinggalkan. Ya. Sepakat. Nah, jadi sangat kan gitu ya. Jadi yang dibayangkan aturan Islam itu hanya sifatnya harus dan enggak harus dan enggak boleh. Enggak, ada juga harus, nggak boleh, ada juga yang boleh, ada yang lebih baik dilakukan, tapi nggak apa-apa kalau nggak dilakukan. Atau lebih baik ditinggalin, tapi kalau dikerjainnya nggak masalah. Ya, ketika kita melihat tingkatan seperti ini berarti sebenarnya ada spektrum antara baik buruk itu ya. Betul. Nah, kemudian mungkin akan muncul perbandingan yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu ada kok ateis yang dia lebih bermoral. Kita bilang pembahasan kita adalah apa panduan moral tersebut, jelas atau tidak. Boleh jadi panduannya sudah jelas tapi orangnya tidak komitmen. Dan ini isu yang berbeda. Ini ada orang yang dia sudah tahu mana kebenaran tapi dia tidak komitmen. Iya, hanya sekedar tahu. Tapi poin pembahasan kita adalah ada tidaknya panduan tersebut. Berbeda dengan orang yang ateis, dia tidak ada panduan moralnya yang sejelas itu. Pun kalau ada, dan ini memang harus diakui. Kita nggak bisa menegasikan bahwasanya orang ateis itu kita katakan mereka nggak punya moral atau mereka sama sekali tidak bisa menentukan mana yang baik mana yang buruk, tidak punya panduan moral. Nggak begitu. Karena dalam ilmu filsafat etika kita akan jumpai bahwasanya ada juga standar-standar lain selain agama dalam menentukan moral. Itu kita nggak boleh pungkiri. Nah, tetapi justru kita ketika melihat moral yang disetujui lah oleh ateis dan lawannya, non ateis boleh kita sebut begitu, dengan beragam spektrum tadi, baik ada yang percaya Tuhan tuh ada tapi nggak mau beragama. Jadi disepakati semua manusia, boleh kita bilang. Ada kan moral-moral tertentu disepakati semua manusia. Moral universal. Bahwa dia itu baik. Ada juga hal yang disepakati semua manusia terlepas dari keyakinan mereka bahwa itu buruk. Bang Idrus mungkin bisa kasih contoh apa? Contoh misalnya. Bisa disebut semua orang nggak mau ditipu. Misalnya. Tipu lah. Tipu. Nah, bisa nggak sih kita anggap ya bahwa ada satu tempat atau satu masa yang dia menyepakati mereka saja komunitas tertentu saja bahwa menipu boleh.
apakah berubah yang diyakini oleh semua manusia tadi bahwa menipu itu buruk, berubah jadi baik? Iya, secara universal senantiasa ada standar bareng. Oke, Iya. berarti mesti ada. Mesti ada. Artinya ada sesuatu di luar pandangan manusia, bahkan semua manusia Iya. yang bisa menentukan mana baik mana buruk. Oke, tadi itu perbuatan buruk. Perbuatan baik contoh apa ini? Universal semua orang. Kalau baik, Ateis atau non ya ateis. non ateis mengakui baik gitu kan ya. Ya misalnya senyum aja, nggak usah ya. Senyum. Sederhana aja. Oke, senyum. Tapi kalau seandainya ada orang yang menurut dia nggak senyum, dia melawan secara tentu saja ngeyel bahasa Iya. agak sederhananya. Enggak. Saya mau bikin aturan ngeyel senyum adalah buruk. Buruk. Iya. Itu tidak bisa mengubah konsensus yang sudah ada dari kesepakatan manusia sebelumnya. Nah, kalau dikatakan ateis itu berarti tanpa perlu agama. Ini nggak butuh agama untuk menentukan tadi. Iya. Ya, untuk menentukan ini baik, ini buruk dalam hal-hal yang tadi universal. Praktis kita bisa katakan dibutuhkan agama. Nanti mungkin saya kasih note di akhir ya soalnya. Iya, boleh. Jadi akhirnya bahwa ketika saya terkait dengan masyarakat, kita akan ada konvensi lah bahasanya. Oke. Ya gitu ya. Bisa nggak ateis kemudian bilang kalau gitu kita buat apa butuh agama? Kita nggak butuh agama. Karena ada hal-hal yang bisa kita tahu itu baik, kita nggak tahu itu buruk, semata dengan logika kita. Semata dengan tahu kita sama-sama sepakat itu baik itu buruk, dan memang seperti itu hal. Tapi ada Dan itu dia bisa bilang kan nggak butuh Tuhan kalau gitu. Nggak butuh agama. Ada celah di situ gitu ya. Minimal dia bilang nggak butuh Tuhan. Tapi justru sebaliknya itu membuktikan adanya Tuhan. Ini adanya sepakatan manusia yang dia nggak bisa pungkiri bahwa hal tersebut adalah buruk atau hal tersebut adalah baik. Itu bukti berarti adanya sesuatu di luar manusia yang menanamkan pada manusia itu baik atau itu buruk. Oke. Artinya sebenarnya walaupun kita katakan bukan Tuhan yang menentukan baik buruk, tetapi dalam interaksi sosial kita ujung-ujungnya kita harus ada kesepakatan bersama. Setiap kita itu sudah tertanam pada dirinya logikanya, wah ini buruk, ini baik. Iya. Nah, nggak bisa menentukan itu semua kecuali sesuatu yang lebih powerful daripada manusia. Nah, inilah yang powerful ini penting nggak sih? Jangan sampai itu nggak bisa dilawan. Jadi andai let's say PBB kemudian mengatakan bahwasanya senyum adalah buruk, misal. Iya. Atau tadi penipuan adalah baik, nggak bisa. Itu nggak akan disetujui manusia. Nggak enak aja, buruk lah, enak aja itu baik lah. Berarti ada sesuatu yang beyond dari manusia itu. Nah inilah yang mau tidak mau harus diakui berarti ada sesuatu. Iya, makanya sebenarnya menciptakan manusia itu kemudian menanamkan pada manusia pola pikir yang sama. Itu satu. Iya. Nggak bisa dimengerti ya soal ini. Iya, aman Bang Fajri. Jadi akhirnya secara pribadi saya bisa menyatakan saya bisa punya kebebasan. Saya percaya adanya standar moral apa kagak, tetapi ketika saya kemudian bersama orang lain gitu ya, kita minimal harus punya batasan bahwa dia juga punya versi baik dan buruk. Dan baik versi dia minimal saya usahakan ikuti, dan itu nggak harus diikuti, tapi setidaknya ada yang berserikat. Jadi setiap orang punya pandangan sendiri misalnya, soal logikanya mana baik mana buruk. Tapi kok ternyata ada titik kesepakatan bagaimana manusia yang beragam ini kemudian ada yang disepakati. Nah itu salah satu tanda nanti ada kesepakatan manusia kemudian menanamkan pada manusia satu pola pikir yang sama. Tapi memang pada akhirnya harus diakui. Ini baru sekadar mengantarkan kita kepada adanya Tuhan. Iya. Adanya pencipta manusia, bahwa manusia tidak ada dengan sendirinya. Tapi kalau kita mau panduan moralnya berinci, kan itu pada akhirnya yang disepakati itu global sekali. Dan sedikit. Rincian-rincian kasus, siapa yang akan menentukan gitu ya. Disitulah kemudian kita butuh sesuatu yang lagi-lagi juga powerful di atas semua manusia. Yaitu apa? Yaitu Tuhan itu. Jadi kalau dibilang dengan manusia mengetahui adanya baik dan buruk dengan sendirinya itu membuktikan kita nggak butuh Tuhan, terbalik, justru itu membuktikan adanya Tuhan. Adanya Tuhan. Argumentasi
ya etika gitu ya terkait baik buruk, bahwa justru Tuhan ada. Nah itu Ya memang ada yang menyatakan gini Bang Fajri ini. Anda boleh ragu bahwa Tuhan nggak ada, tapi Anda tidak. Silakan. Ya ada idiom seperti itu. Anda boleh ragu Tuhan ada apa kagak, tapi tidak bisa ragu bahwa Anda ragu. Jadi kan mungkin mirip dengan argumen ini, justru menyatakan bahwa tanpa agama saya juga bisa beretika. Ada etika natural gitu kan ya. Nah, oleh Bang Fajri, teman-teman semuanya malah dikatakan bahwa argumentasi universal daripada etika itu justru membuktikan keberadaan otoritas yang menentukan mana yang etis, mana tidak etis gitu kan ya. Mana-mana manusia tanpa dia belajar, dia tahu sendiri. Lah kalau nggak belajar berarti fitrah dong bahasanya, atau insting atau apa gitu kan ya. Fitrah yang Allah fitrahkan manusia. Itu ada penelitian bagus juga dari Oxford tahun 2011 ya. Berusaha manusia itu sudah sejak lahir tertanam di benaknya semua manusia. Iya. Kepercayaan terhadap Tuhan dan kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati. Ya berarti itu cukup mind blowing penelitian tersebut, dan bagi orang Islam sebenarnya udah ada di Quran soal itu ya. Iya. Dan kita makanya Quran sendiri tidak terlalu banyak, bahkan sangat sedikit membahas secara khusus menetapkan adanya Tuhan, karena kepercayaan adanya Tuhan, kepercayaan yang sudah terbayang di benak manusia sejak dia lahir. Oke. Berarti artinya ketika kita menjadikan Quran sebagai panduan, malah yang dibahas lebih detail bukan masalah bahwa Tuhan ada apa kagak gitu ya. Betul, tetap disinggung. Tetap disinggung. Sebagaimana tadi di penelitian, manusia itu sudah tertanam di benaknya ada kehidupan setelah kematian, tapi tetap disinggung. Bahkan cukup banyak ayat tentang itu, karena bisa saja manusia itu kemudian dia secara arogan menolak apa yang sebenarnya ada di benak dia. Iya. Menolak. Karena banyak faktor, mungkin di sesi lain bisa kalau kita ada kesempatan ngobrol lagi, bisa saya berikan lebih detail gitu ya. Lebih banyak soal itu. Oke. Ini Bang Fajri, sebenarnya kita kalau demikian ini baik buruk ini kan baru satu opsi sebenarnya. Yeah. Kalau kita ngomong terkait akhirat misalnya ya, misalnya nih refleksi, kan ada nanti pahala dan dosa. Yeah. Dan itu turunannya baik buruk. Kira-kira akal bisa nggak ngomong berdosa berpahala dalam artian penentuannya ini kalau bukan Tuhan gitu ya? Oke. Sebetulnya kalau kita bicara baik buruk itu tidak selalu harus pahala dan dosa ya. Iya betul. Betul. Jadi itu dua hal yang dibedakan, makanya pendapat mainstreamnya kaum muslimin bahwasanya kalau baik dan buruk Tuhan yang menentukan, dan akal bisa untuk tingkat tertentu untuk memahami, tapi kalau udah bicara pahala maka itu fix, itu wewenang Tuhan belaka. Nah itu nanti berarti ketika kita rujuk agama soal pahala dosa ya, kalau sanksi duniawi, sanksi ini kan kita lihat juga nanti ada penjara, ada sanksi sosial, dan itu ujung-ujungnya dari baik buruk. Ya itu turunan saja. Jadi kita jangan bicara jauh ke situ. Oke. Kita bicara cukup pada tataran konsep etisnya saja, itu baik dan buruknya. Konteks etisnya. Ya, makasih Bang Fajri ini sudah membuka sebuah wacana gitu ya. Iya. Bahwa masalah-masalah prinsip seperti ini memang perlu kita bincangkan gitu ya. Karena efek-efek sosialnya kan besar sebenarnya. Karena misalnya baik buruk, ketika kita sudah mulai mikir baik buruk, apalagi dalam ranah publik bukan lagi pribadi, gitu kan ya. Maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima gitu kan, yang tadi katanya universal. Nah, mungkin waktu yang ada ini, mungkin Bang Fajri bisa lebih sedikit lagi menekankan aspek-aspek lain dari prinsip ini gitu ya. Oke. Ya. Jadi memang ketika kita menjadikan selain agama, atau lebih eksplisit lagi Tuhan, kita singkirkan dari penentuan mana baik mana buruk. Iya. Dalam sama sekali kita nggak perhitungkan. Biasanya orang akan lari ke beberapa aliran-aliran lain dalam etis. Yang paling populer saat ini kita bisa bilang adalah utilitarianism.
Utilitarianism. Yaitu menentukan baik dan buruk, patokannya adalah mana yang lebih besar kemanfaatannya. Oh, berarti fungsionalnya gitu ya, manfaat. Ya ketika itu bermanfaat dan manfaatnya lebih besar daripada keburukannya, Iya. ya oke, lakukan. Dan ini ya untuk batasan tertentu itu sebetulnya prinsipnya Islam juga. Ya. Ujung-ujungnya gitu ya. Ya, dimana Islam itu punya istilahnya dalam ilmu-ilmu keislaman adalah maqasid syariah. Oh. Ya, goals daripada Islam itu sendiri. Iya. Dan Islam harus diketahui juga, Islam ini agama yang tidak hanya ngurusin akhirat tapi juga untuk kebaikan manusia di dunia. Iya. Jadi keliru besar kalau dikatakan orang berislam gitu ya, itu untuk lari dari masalah-masalah dunia. Oh enggak, justru sebaliknya. Orang ketika berislam dia sebenarnya akan mendapatkan solusi-solusi untuk kehidupan dunianya sebelum tentu saja nanti di akhirat. Di akhirat gitu ya. Nah, kemudian goals tersebut bisa diringkas ya menjadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Iya. Ya, menjadi dua saja, yaitu menghadirkan maslahat dan menolak mudarat. Iya, maslahat dan mudarat. Ya, Iya. menghadirkan hal-hal positif, kemanfaatan, dan menghindarkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, efek buruk. Iya. Kemudian diringkas lagi bisa jadi satu saja, yaitu menghadirkan kemaslahatan, kemanfaatan, karena kemanfaatan mengandung penolakan terhadap efek buruk. Iya. Oke. Jadi untuk batasan tersebut utilitarianism itu benar dan memang nggak boleh disangkal. Dan ini poin yang mau saya sebutkan tadi di awal, bahwa manusia ini pada akhirnya adalah keturunan dari manusia sebelumnya sampai manusia pertama. Iya. Dalam pandangan Islam, manusia pertama itu sudah nabi, sudah mendapatkan bimbingan langsung dari Tuhan. Iya. Sudah tauhid gitu ya. Iya, tauhid misalnya, tapi lebih dari pada tauhid belaka ya. Iya. Bahkan baik dan buruk Tuhan ajarkan kepada manusia pertama tersebut, yang tentu saja orang Islam mengetahui bahwasanya nama beliau adalah Nabi Adam alaihissalam. Iya. Dan manusia punya anak manusia terus sampai sekarang. Jadi manusia bagaimanapun dia mesti akan ada itu tadi, jejak-jejak ajaran-ajaran Nabi. Minimal kalau dia nggak punya satupun ayah yang Nabi atau satupun ayah yang pengikut Nabi, minimal ayah pertamanya adalah Nabi Adam. Jadi keturunan Nabi gitu. Manusia ketika punya anak akan memberikan pengaruh. Nah, itu salah satu alasan kenapa juga ya manusia itu punya sebuah sense yang agak mirip soalan kebenaran. Tapi Nabi Adam sendiri, bagaimana dia bisa mengetahui secara rinci tentang benar dan buruk, benar dan salah, baik dan buruk. Kalau bukan dengan apa tadi? Iya. Bimbingan Tuhan di awal. Gitu. Nah, kembali ke soalan baik dan buruk tadi, utilitarianism ya. Iya. Dan ini yang paling populer hari ini. Masalah bisa muncul ketika ada isu-isu yang keburukan itu tersembunyi, nggak begitu kelihatan. Contoh misalnya, kalau ada laki dan perempuan, belum menikah dua-duanya, kemudian mereka berhubungan seksual, mohon maaf, tidak ada paksaan, bahkan menggunakan alat kontrasepsi, sehingga tidak ada pasangan dan kedua-duanya nggak punya pacar. Udah dua itu aja. Tidak ada yang dikhianati maksudnya. Nggak ada yang dikhianati, nggak ada istri atau suami yang dikhianati. Kemudian dia alat kontrasepsi jadi aman gitu. Setidaknya secara zahir lahir ya. Walaupun soalan apakah alat kontrasepsi memberikan keamanan atau enggak itu isu lain, dan kemudian menunjukkan hasil yang tidak begitu memuaskan. Oke. Sekilas tidak ada apanya? Tidak ada mudaratnya. Tidak ada mudarat. Maslahat semua gitu. Iya kan begitu ya? Iya. Sekilas. Kalau pakai prinsip ini aja hasilnya oke, bagus. Dan itu kenapa dalam 100 tahun terakhir berkembang perbuatan yang seperti tadi? Karena menurut mayoritas agama kan bisa kita katakan bisa jadi semua agama ya, tentu butuh penelitian soal itu, tapi seperti halnya agama-agama besar kita jadikan rujukan saja, itu mengatakan perbuatan ini salah. Tidak ada yang membenarkan gitu ya. Kalau salah kan, dan menurut Islam juga tadi kan ketika dilarang berarti mesti ada keburukannya atau keburukannya lebih besar dibanding
Ya, prinsipnya gitu ya. Apa keburukannya? Iya. Nah ini hal yang manusia seringkali ketika melakukan hitung-hitungan ala utilitarianism tadi terlalu pendek, terlalu cepat, terlalu sederhana sehingga menganggap oke, dominan masalah, dominan kebaikan, kemanfaatan, kalau gitu boleh, kalau gitu baik. Padahal kenyataannya, Iya. tadi kita sudah singgung 100 tahun terakhir terjadi itu, hari ini justru negara-negara yang maraklah perbuatan tadi itu mereka menderita. Menderita dari sisi kita bisa lihat contoh ada negara nggak perlu sebut ya, Iya. sampai sekolah-sekolahnya tutup. Gara-gara Sekolah dasar. Kenapa? Nggak ada lagi anak yang kehabisan generasi gitu ya. Krisis populasi gitu ya. Di beberapa negara dia butuh imigran. Jadi bukan imigran ada oke, kemudian ya kita hak asasi manusia silakan. Itu ya mungkin ada sebagian berpandangan begitu, tapi sebetulnya salah satu faktor paling dominannya adalah karena butuh imigran. Kenapa? Karena orang asli negara tersebut setempatnya sudah tidak lagi mana kelahiran gitu ya. ya itu kalau imigrannya pergi aja meninggalkan tempat tersebut. Jadi apa negara itu? Bisa kolaps. Bisa kolaps gara-gara. Benar ada pernyataan resmi dari negara-negara tadi. Kita nggak perlu sebut ya, tapi saya pikir well known yang kemudian mengatakan kita butuh sekian imigran, tenaga kerja yang butuh. Nah, pemerintahnya juga nggak tinggal diam, dikasih motivasi lah. Oh ada bonus kalau punya anak, ada tips, ya dana tertentu untuk yang mau nikah. Kemudian bahkan seniman-seniman di negara tersebut kemudian bicara soal udah mulai bikin karya-karya seni yang mengajak orang menikah, punya anak, digambarkan tuh lagi sesuatu yang indah. Ya pokoknya semua narasi gitu ya. Selama ini ada yang salah. Kenapa? Karena dengan orang bisa mendapatkan kenikmatan itu apa kita sebut itu tanpa pernikahan gitu ya. Tanpa pernikahan ya buat apa kalau nikah itu nikah yang dia penuh dengan tanggung jawab setidaknya secara lahiriah ya. Betul. Ini ada yang dalam tanda kutip semi gratis tapi memberikan kepuasan gitu. Dan ternyata menimbulkan keburukan. Padahal tadi sudah dihitung-hitung. Iya, padahal dihitung kayaknya secara kasat mata kebaikan. Ternyata enggak. Nah, disinilah kita sadar berarti kompas moral kalau cuma utilitarianism belaka yang tidak melibatkan Tuhan yang maha mengetahui, maha mengasihi, hasilnya akan ada begitu. Oke. Ini menarik nih, ini Bang Fajri ini. Bahwa ternyata hawa nafsu itu ya mungkin bahasa saya begitu. Bisa jadi secara sementara nih terbatas bisa memberikan kepuasan tanpa ada tanggung jawab secara pribadi gitu ya. Tetapi akhirnya di kemudian hari menimbulkan sesuatu di luar nalar malah kadang. Iya, dan disitulah baru kita kemudian mengatakan shadaqallah. Shadaqallah gitu ya. Akhirnya Allah juga dirujuk juga berarti ketika sadar. Ya baru iya ternyata benar. Yang selama ini kita anggap apa sih ngatur-ngatur? Iya, nggak harus diatur gitu ya. Ternyata memang kita butuh untuk diatur. Pun akhirnya pada akhirnya aturan Tuhan yang jelas dan ketat itu sedikit. Sisanya aturan-aturan yang Allah berikan ruang. Ya, misalnya Profesor Wael Halak dari Columbia University New York tuh pernah melakukan penelitian aturan yang disepakati dalam Islam, yang binding ya, yang absolutely true dalam Islam itu cuma 1%. Sisanya ulama bisa beda pendapat, kita bisa memilih dari pendapat tersebut, bisa dikaji lagi mana yang lebih kuat dari pendapat yang ada. Berarti ada ruang di sini. Jadi agama ketika mengatur, dia mengatur tidak secara sempit sehingga menyulitkan. Dan beliau kan Wael Halak itu bukan Muslim kan ya? Bukan Muslim. Artinya karena realitas lapangan sosial dan pendekatan ilmiah, dia bisa mengakui itu. Iya, dan juga tadi beberapa penelitian yang saya kutip memang penelitian yang bukan orang Muslim ya. Iya, ya kita kan berbicara tidak berdasarkan agama apapun gitu kan ya. Memang itu yang diharapkan dari penelitian saintifik adalah mereka memang bebas dari bias yang teologis. Bias yang semacam itu ya. Memang mungkin untuk 100% hilang dari bias bisa dibilang nggak terjadi, tapi maksudnya biasnya tidak merusak hasil penelitiannya. Dan itu yang memang umumnya terjadi hampir selalu. Dan kita lihat Islam sendiri sebenarnya tidak harus memformatnya selalu teologis gitu kan ya. Justru teologi itu ada di nalar. Dan kebetulan syariat membahasnya. Bahkan kalau kita sebut lihat larangan-larangan perbuatan jahat, buruk di Al-Quran aja itu akan kita dapati ternyata embel-embelnya adalah keburukan di dunia. Contoh zina tadi kita sebutkan.
Allah sebut zina di surat 17 ayat 32. Allah nggak sebut nanti kalau berzina masuk neraka. Oh itu jelas itu ya. Maksudnya itu salah satu hukumannya itu bisa saja Tuhan mengampuni. Ya tapi yang Allah sebut di ayat manalah wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahisyah, itu perbuatan keji, jorok, perbuatan menjijikan. Wasa asabila dan seburuk-buruk gaya hidup. Gaya hidup yang buruk. Gitu ya. Menimbulkan efek negatif yang tadi kita singgung sebagian. Iya, tanpa melihat itu wahyu misalnya. Itu kan argumen nalar sebenarnya. Iya. Artinya universal. Kebetulan hormatnya dia di Quran. Gitu, ya betul. Sehingga kalau misalnya orang antipati hanya karena dia ada di Quran, ada di wahyu, kan bukan wahyunya yang salah. Justru wahyu yang benar karena memberikan ruang pada nalar. Dan mengajak berpikir, bahkan mengacam tidak berpikir. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Disebutkan surah Al-Mulk. Andai kita mendengar dan kita berpikir. Afala ta'qilun, apa kalian enggak berpikirnya? Itu barangkali. Kalau begitu agama dalam hal ini ateis disebut karena nalar dia begitu, lalu Islam juga kan ngomongnya nalar. Bagi orang yang tidak punya nalar malah Quran tidak anggap dia berdosa atau berpahala. Dia tidak dianggap ketika baik buruk. Bukan mukallaf ya. Tapi mungkin soal yang nalar, rasio dan Al-Quran bisa dibahas di obrolan lain waktu ya. Teman-teman semuanya, Bang Fajri sudah memberikan kita banyak pengarahan soal berpikir ateis dan berpikir teis yang ada di agama. Ya semoga sedikit apa yang kita obrolkan secara santai ini akhirnya bagi saya gitu ya, kita tidak bisa lepas dari namanya standar-standar gitu ya, panduan. Karena soalnya adalah hidup kita tidak hanya sekedar pribadi. Bahkan kita pun ada jiwa gitu ya, ada nalar, ada informasi, ada yang kita lihat. Tidak mungkin kita sendiri tidak punya standar. Mana yang saya pandang baik dan mana saya pandang buruk. Itu paling subjektif gitu ya. Bagaimana nanti kemudian ketika kita bareng sama yang lain, bahkan kucing aja punya rasa gitu ya. Ketika hidup bersama saya nggak seenaknya saya pukul ya kan. Lalu kucingnya tidak memiliki reaksi, enggak lah. Nah, oke, Bang Fajri, terima kasih banyak atas hasil obrolannya. Semoga ini terutama saya sebagai pribadi ya mengokohkan bahwa perlu ya kita mencari jawaban lah gitu ya. Dan jawaban itu tidak selalu harus ada di kitab suci, tetapi bahkan dalam fakta yang kita rasakan gitu ya, fakta yang kita alami dan di lingkup sosial pun juga memberikan kita bahwa selama Anda bersama yang lain akan ada batasan. Dan batasan itulah yang menjadi kita sepakati bersama. Apakah dia baik apa buruk? Bagaimana dia baik, bagaimana buruk? Ya itu nanti kan balik ke kita masing-masing lagi. Butuh kita ambil standarnya di luar kita atau hanya diri kita gitu. Ya terima kasih banyak Bang Fajri. Mudah-mudahan nanti di sesi selanjutnya Bang Fajri bisa memberikan pencerahan lain terkait dengan apa yang kita bincangkan gini. Ya teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bersyukur karena di sesi ini kita bisa mendapatkan pencerahan lah bagaimana hidup ini perlu ditimbang. Saya pikir sampai di sini teman-teman. Semoga di podcast berikutnya teman-teman bisa ikut bersama kita untuk senantiasa berbincang banyak hal terkait dengan keberadaan, terkait dengan kebaikan, terkait dengan keburukan. Demikian, ya terima kasih atas perhatiannya. Ya, bye-bye.